Saya Nisa Gistamaya dengan NPM 1906364470 dari kelas G mata kuliah Sejarah Dunia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sejarah kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat dengan berfokus pada beberapa wilayah seperti India, Asia Tenggara, dan Afrika. Kata imperialisme seringkali disamakan dengan kata kolonialisme, padahal kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Kolonialisme berasal dari kata koloni, yang artinya adalah pemukiman. Kolonialisme merupakan upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Sedangkan imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Imperialisme merupakan suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Persamaan antara kolonialisme dan imperialisme adalah keduanya menguntungkan negara penguasa atau negara yang melakukan kolonialisme dan imperialisme, serta membuat negara tersebut makmur. Sedangkan di sisi lain, negara yang menjadi korban akan sengsara. Kemudian, perbedaan kolonialisme dan imperialisme dapat dilihat dari tujuannya. Jika kolonialisme bertujuan untuk menguasai dan menguras habis semua sumber daya yang ada, dan kemudian dibawa ke negaranya, imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Berdasarkan waktunya, imperialisme dibagi dua, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno muncul sebelum revolusi industri di Inggris yang terdorong oleh 3G, Gold, Glory, Gospel. Sedangkan imperialisme modern muncul setelah revolusi industri, dan imperialisme modern terdorong karena faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Yang melatar belakangi adanya kolonialisme dan imperialisme adalah adanya revolusi industri yang mengakibatkan industri besar-besaran yang memerlukan bahan baku yang banyak serta cakupan pasar yang luas. Oleh karena itu, negara-negara barat seperti Inggris, Prancis, dan sebagainya melakukan ekspansi ke Asia dan Afrika, mencari tanah jajahan untuk dapat dijadikan sebagai sumber bahan baku dan pasar hasil industri serta sebagai tempat menanam modal. Motif utama negara barat atau bangsa barat melakukan ekspansi adalah ekonomi. Hampir semua wilayah Afrika atau Asia berada di bawah pemerintahan kolonial. Hanya negara seperti Jepang, Thailand, Afghanistan, Iran, dan Ethiopia yang berhasil lolos dari disintegrasi internal atau tidak tunduk pada kekuasaan kolonial. Sistem koloni yang diterapkan secara keseluruhan menunjukkan banyak kesamaan, tetapi juga beberapa perbedaan. Beberapa variasi ini dapat ditelusuri dari perbedaan politik atau sosial di antara kekuatan kolonial tersebut. Prancis misalnya sering mencoba untuk memaksakan sistem administrasi terpusat pada koloni mereka, yang mencerminkan sistem yang digunakan di Prancis itu sendiri. Sementara Inggris kadang-kadang berusaha untuk mengubah bangsawan lokal menjadi setara dengan bangsawan tuan rumah di Inggris. Dan perbedaan lain berasal dari kondisi di koloni itu sendiri. Selanjutnya saya akan berfokus kepada beberapa wilayah yang terkena kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Yang pertama adalah India. India merupakan salah satu negara yang terkena imperialisme oleh Inggris. Pada tahun 1800, Kekaisaran Mughal telah diambil alih oleh tentara Inggris. Kemudian pada tahun 1850, India berada di bawah kekuasaan EIC atau East India Company, yang kemudian kekuasaan tersebut diambil alih oleh kerajaan Inggris dengan memberikan kekuasaan pada raja di India untuk menangani urusan lokal. Di satu sisi, imperialisme yang dilakukan Inggris tidak semuanya memiliki efek yang buruk. Pada awal abad ke-19, kontrol Inggris telah dikonsolidasikan dan mengarah pada pemerintahan yang relatif jujur dan efisien, yang dalam banyak hal
beroperasi untuk kepentingan rata-rata orang di India. Pemerintahan Inggris telah melakukan beberapa hal, diantaranya adalah meningkatkan perhatian terhadap pendidikan, mengakhiri beberapa tradisi India yang tidak manusiawi, dan memperkenalkan kereta api, telegraf, dan layanan pos. Namun, di sisi lain, kesombongan dan penghinaan Inggris terhadap tradisi penduduk asli sangat mempengaruhi kebanggaan banyak orang India. Kolonialisme Inggris juga lalai dalam membawa manfaat sains dan teknologi modern ke India. Beberapa bentuk industrialisasi terbatas terjadi, terutama dalam pembuatan tekstil dan rami. Pengenalan tekstil Inggris membuat ribuan wanita Bengal kehilangan pekerjaan dan merusak industri tekstil lokal. Sistem zamindar yang diterapkan membuat bangsawan setempat mengambil alih keuntungan dari otoritas baru untuk meningkatkan pajak dan memaksa petani yang kurang beruntung untuk menjadi penyewa atau kehilangan tanah mereka sepenuhnya. Wilayah selanjutnya adalah Asia Tenggara. Asia Tenggara menjadi sasaran utama ekspansi bangsa Barat yang berujung pada kolonialisme dan imperialisme dikarenakan Asia Tenggara merupakan bagian dunia dengan negara-negara yang memiliki sumber daya yang kaya dan wilayah yang strategis untuk menjalankan perdagangan internasional. Ada banyak negara Eropa yang melancarkan ekspansi ke Asia Tenggara, namun yang paling kuat adalah Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, dan Portugis. Dalam menjalankan praktik imperialisme di Asia Tenggara, bangsa Eropa memiliki pola-pola dan perkembangan tertentu. Dalam perkembangan awalnya, bangsa Eropa hanya melakukan perdagangan rempah-rempah di wilayah Asia Tenggara seperti Filipina, Malaka, dan Timor. Dan seiring berjalannya waktu, bentuk kerjasama perdagangan berubah menjadi pembentukan wilayah kekuasaan imperialisme. Dari 10 negara di Asia Tenggara, hanya Thailand yang tidak pernah dijajah baik berupa kolonialisme maupun imperialisme. Hal ini dikarenakan Thailand dibandingkan wilayah Asia Tenggara lain lebih dulu mendapatkan rasa nasionalisme, dan rasa nasionalisme Thailand diadaptasi dari nasionalisme bangsa Barat. Dalam menjalankan kekuasaannya di Asia Tenggara, bangsa Eropa tidak mengubah struktur politik dan kebudayaan secara drastis. Untuk memudahkan kontrol, pemerintah kolonial bekerja sama dengan elit lokal untuk memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam. Di lain hal, pemerintah kolonial lambat untuk mengadopsi reformasi pendidikan Barat. Dan pemerintah kolonial juga memberlakukan beberapa kebijakan, seperti kebijakan menanam tanaman tertentu dengan merekrut pribumi sebagai buruh petani yang bekerja di perkebunan Eropa dan diberi upah rendah. Diberlakukan juga kebijakan pajak yang tinggi oleh pemerintah kolonial untuk membayar biaya administrasi atau perbaikan infrastruktur lokal. Seperti di India, pemerintah kolonial membawa manfaat bagi Asia Tenggara dengan mengembangkan pasar ekspor yang membantu menciptakan kelas kewirausahaan di daerah pedesaan. Wilayah terakhir yang saya akan bahas adalah benua Afrika. Pada abad ke-18, budak merupakan barang komoditi yang menguntungkan bagi orang-orang Eropa dan seringkali diperdagangkan di pantai-pantai di Afrika. Sampai pada awal abad ke-19, Afrika belum mempunyai daya tarik yang memikat bangsa Barat. Hal ini dikarenakan pada saat itu belum ditemukannya bukti-bukti tentang kekayaan alam di Afrika sendiri. Dan pada saat itu juga belum banyak orang luar yang mengetahui di mana letak tambang emas di Afrika. Bangsa Barat baru mulai mengenal daerah-daerah Afrika beserta kekayaan alamnya setelah penjelajah Inggris yang bernama David Livingstone dan Henry Stanley membuka rahasia tentang benua Afrika. Dengan demikian, kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Afrika dimulai. Di Afrika, para pedagang dan penjelajah sangat berperan. Awalnya, para pedagang bertujuan untuk mencari keuntungan, dan penjelajah mencari pengetahuan, tetapi saat sampai di daerah tujuan, mereka tinggal di sana dan mengklaim daerah tersebut sebagai daerah kekuasaan. Pada awal abad ke-19 sendiri, sebenarnya perdagangan budak di Afrika dalam keadaan menurun. Salah satu alasannya adalah meningkatnya amarah di kalangan humanitarian di beberapa negara di Eropa atas pembelian penjualan dan eksploitasi manusia. Di lain hal, di beberapa daerah di Afrika timbul konflik antar negara Barat
karena mereka memiliki kepentingan yang berbeda di satu wilayah, misalnya di Mesir, Sudan, Pasoda, dan Maroko. Di Afrika Barat sendiri, kehadiran bangsa Eropa yang terus berkembang menyebabkan munculnya kelas baru di kalangan orang Afrika yang dididik dalam budaya Barat dan sering dipekerjakan oleh orang Eropa. Banyak masyarakat Afrika di sana yang menjadi Kristen dan beberapa belajar di universitas Eropa atau Amerika. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan menjelaskan dampak kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat, terutama kepada wilayah di Afrika dan Asia. Yang pertama adalah mengenal ide-ide Barat tentang kewarganegaraan pemerintahan yang menghasilkan rasa partisipasi baru dalam urusan pemerintahan. Kedua, melemahnya ikatan suku dan desa serta reorientasi yang signifikan dalam arti identitas politik individu. Yang ketiga, munculnya kelas elit baru yang tidak didasarkan pada hak istimewa turun-temurun atau sanksi agama, tetapi atas dugaan superioritas ras atau budaya membangkitkan rasa kebencian yang sama di antara rakyat. Yang keempat, munculnya rasa nasionalisme yang berawal dari perlawanan tradisional. Dan yang terakhir, terbentuknya ekonomi global. Sekian penjelasan sejarah kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat oleh saya. Terima kasih.